Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku seperjuangan senasib, di video kali ini saya ingin bercerita karena dari teman-teman ada yang bertanya tentang informasi lowongan pekerjaan, minta info kalau ada lowongan pekerjaan. Ketika ada lowongan pekerjaan, saya infokan pada teman-teman, teman-teman tidak mau, teman-teman tidak berminat, tidak cocok, alasannya ya bukan passion saya lah atau ini segala macam. Jadi begini teman-teman, ini saya ceritain, ini saya pribadi. Tahun 2017 saya ke Jakarta. Tahun 2017 saya ke Jakarta, saya daftar kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Ya. Saya di situ ngambil Fakultas Agama Islam, jurusan saya Akhwal Syariah, Hukum Keluarga, Hukum Islam. Di situ saya bertahan sampai semester 2, semester 1 cuma semester 2. Semester 2 saya berhenti kuliah. Pertama saya kasih tahu, di Unisma itu biayanya besar. Mungkin teman-teman ada yang tahu sendiri karena itu swasta. Yang dulu waktu ketika itu saya per semester itu kalau nggak salah 6 jutaan, 6 setengah kalau nggak salah ya, kurang lebih segitu, 6 jutaan per semester. Memang untuk ansuran ada, bisa 2 kali ansur, jadi sebelum UTS setengah, nanti mau jelang UAS setengah, jadi bisa 3 juta atau 2 juta setengah, 3 jutaan. Di situ saya di sana di Unisma saya cuma sampai semester 2. Setelah di Unisma saya daftar kuliah di Universitas Jakarta. Tetap saya ngambil hukum. Jadi di situ ngambil hukum, cuman bedanya hukum Islam, hukum keluarga, dan di Universitas Jakarta saya ngambil hukum tetap. Fakultas hukum, jurusan saya jurusan ilmu hukum. Tapi di sini suasana saya beda. Ya. Sebelumnya saya ingin cerita setelah saya berhenti di Unisma. Di Unisma saya berhenti, saya kerja. Apa yang saya kerjakan? Apa aja saya kerjakan? Berkas saya, lamaran saya, CV saya masukin ke semua perusahaan yang ada di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Mungkin teman-teman tahu. Ion, berkas saya, lamaran saya ada di Ion, di Papa Jack ketika itu, di Skating ketika itu masih ada, dan bahkan legalisiran asli saya itu di sana ada. Jadi saya saat ketika baru pertama awal mula mencari kerjaan itu benar-benar tidak mengerti, maksudnya legalisir asli saya lampirin. Nah, ketika itu saya bingung juga. Baru sadarnya ketika beberapa bulan setelah itu saya mencari berkas. Ini kemana berkas saya legalisir? Ternyata saya ingat ada di Ion. Untuk ngambil lagi susah. Jadi Ion saya diterima di Papa Jack, tapi di situ saya kemarin gara-gara nggak mengambil itu gara-gara apa ya, sipan ya, namanya juga restoran kan, kerja di restoran sipan. Lalu setelah itu di cacing ada, saya punya di sini abang namanya Bang Muhammad Dawam. Halo Bang Dawam, mungkin Bang Dawam lihat. Bang Dawam masukkan saya kerja di PT Citra Prima Kontainer, letaknya di Jalan Cakung, Jalan Cacing itu di PT itu bergerak di kontainer pelayaran peti kemas gitu kan. Yang mungkin teman-teman tahu kalau lihat kontainer warnanya kuning MSC tulisnya. Nah, di PT itulah saya kerja. Di situ saya bertahan lumayan 2,5 bulan dari Februari akhir atau Maret, April, Mei. Pokoknya bulan puasa menjelang Lebaran saya pulang ke Jambi. Setelah dibuang Jambi, saya diminta untuk balik datang ke kantor, saya tidak datang dan disitu saya berhenti. Puasa Lebaran tahun 2018 saya balik lagi ke Jakarta, saya cari lagi kerjaan karena tadi udah berhenti kan, cari lagi kerjaan muter-muter Jakarta. Dapat saya di PT Mito Arya Komputer, letaknya di MH Tamrin ya, gedung UOB Plaza lantai 41. Kerja saya di situ. Emang di situ rapi, pakainya rapi, pakai dasi, kemeja dan sebagainya. Cuman gak ada duitnya teman-teman, gak ada duitnya. Mungkin teman-teman tahu PT Mito Area Komputer ya.
Itu PT bergerak di bidang pialang berjangka, investasi emas, investasinya emas, minyak bumi dan lain banyak. Tapi yang sering dimainkan itu emas, trading mainnya. Itu ya bisa dikatakan maaf judi lah bahasanya. Karena apa, penghasilan itu tidak flat gitu. Saya berhenti di situ saya tidak berhenti. Ketika itu ceritanya saya di situ udah berjalan satu bulan di PT di Mito Arya Komputer, satu bulan di situ. Setelah itu ketika itu maghrib, sholat maghrib saya di masjid Ramli Musofa Sunter, mungkin teman-teman tahu. Ketika usai sholat maghrib turun tangga bareng, ada bapak bareng, lalu dia manggil saya, mas, iya pak, boleh minta tolong mas? Iya pak, saya minta tolong fotoin saya ya. Udah saya fotoin. Di mana pak? Di sini. Fotoin di sini. Setelah fotoin, saya lihat penampilan bapak tersebut bagainya rapi, pakai kemeja, ada kunci mobil, pokoknya rapi lah, kelihatan orang kaya gitu kan bahasanya. Akhirnya saya prospekin bapak tersebut, saya Pak, mohon maaf pak, saya keluarin kartu nama saya. Pak, ini saya kartu nama saya Maulana Saputra. Saya kerja di PT Mito Arya Komputer di UOB Plaza lantai 41 gedung Emma Tamrin. Saya di sini ingin ngajak bapak untuk peluang besar, peluang emas, investasi masa depan. Ini bagus buat bapak, karena di sini kita investasi mainnya dolar emas gitu. Ketika kita masukkan dolar murah, ketika dolar naik kita ambil gitu. Jadi setelah saya prospekin, bapak itu cuman mendengar. Setelah itu bapak itu tersebut begini, ya udah mas, saya minta tolong mas hari Senin datang kantor saya. Hari Senin mas datang kantor saya, ini kartu nama saya. Dikasih kartu nama saya. Saya mikir di situ, maksud bapak itu apa ya? Masih ngasih kartu nama dia untuk saya datang. Tapi kan saya kerja, saya minta tolong kamu satu hari itu aja sempatin untuk datang kantor saya. Ya udah saya datang. Ketika hari Senin saya datang kantornya di Roxy Cideng. Itu di PT di Marco Mitra Utama. Mungkin teman-teman semua yang lihat, maaf semuanya, PT di Marco Mitra Utama di Roxy Cideng. Pas di Roxy itu sebelum belakang itu ada kali, itu di PT di Marco Mitra Utama. Senin saya datang jam 8:30 saya masuk. Langsung ketika itu saya dibawa ke manajer leader, supervisor, manajer. Langsung saya dikenalkan sama manajer, langsung saya disuruh gabung di situ. Langsung saya minta gabung karena dia tahu kerjaan saya yang saya kerja di sebelumnya itu di PT Mito Arya Komputer, kamu nggak cocok karena saya jamin kamu nggak pegang uang sama sekali di situ. Benar, saya nggak pegang uang. Ya sulit kalau kita awal pemula, tapi kalau kita udah mainnya udah minimal 6 bulan atau 1 tahun, itu kita udah kenal banyak nasabah segala macam, prospek sudah kita prospek, itu insya Allah mudah-mudahan ada rezeki aja. Kalau untuk saya 1 bulan pertama itu pahit banget. Kita udah kerja rapi, pakai dasi, transportasi, keluar pasti butuh bensin segala macam, makan ya, uang. Sekarang kita pengeluaran terus, pemasukan nggak ada. Prospek dapat 50.000, prospek kalau nggak goal ya nggak dapat gitu kan. Ya udah pak, saya jamin di PT ini, di PT di Marco Mitra Utama, kamu pegang uang. Oh iya pak, iya, karena di sini ada uang makan. Satu hari 20.000 kamu berhak makan, uang makan lah bahasanya. Setelah itu ketika kamu ada hasil penjualan, jadi situ saya kerjanya sebagai sales panci, bahasanya gitu kan. Bahasa sales panci. Maaf nih teman-teman, tapi teman-teman bagus, luar biasa. Kita salesnya di situ tidak di jalanan seperti maaf yang lain. Di situ kerjanya kita bagus, manajemennya bagus. Jadi kita masukkan dulu, seumpama contohnya Kementerian Perdagangan atau Kementerian Kelautan Perikanan, kita masukin, kita temuin dulu nih, itu benar-benar banyak ilmu di sini yang disebutkan. Prosedur itu yang kita pentingkan. Kenapa? Kita diminta untuk masuk ke ruangan humas ataupun bagian rumah tangga, TU segala macam, masukin surat. Setelah masukin surat, kita dipanggil surat kita, apa tujuan kita masuk tersebut, kita minta semua waktu untuk dikumpulkan semua karyawan pegawainya. Jadi kita prospekin, kita prospek, kita demokan alat masak, kita demokan semuanya, alat kesehatan kita demokan. Jadi waktu sampai ke benar-benar prospek lah, dari prospek aja belum goal, prospek itu aja luar biasa perjuangannya. Itu yang level atas ya. Kalau nggak kantor-kantor marinir, kantor tentara, polisi, polri segala macam. Dan lalu paling rendahnya semua nggak ada prospek, nggak ada tempat prospek untuk demo. Sekolah-sekolahan biasanya kesamperin, sekolah-sekolahan SD, SMP, datangin sekolahnya, kita prospekin dulu sekolahnya, baru guru-gurunya gitu. Ya itulah banyak pengalaman yang dapat itu.
ada situ yang saya ingat itu, yaitu kamu kerja yang saya minta itu adalah tanggung jawab. Itu yang sampai sekarang saya benar-benar terapkan. Jadi apapun di dunia pekerjaan itu benar-benar tanggung jawab yang kita dapatkan. Setelah itu saya berhenti 2,5 bulan saya dapat itu, saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Pertama, jarak Jakarta Barat, Cideng, Roxy ke kuliah saya di Jakarta Timur, Universitas Jakarta, Pulau Mas. Itu jaraknya lumayan ya. Pulang kerja jam 5. Ya, pulang kerja jam 5. Keluar jam setengah 6 lah. Jam 5 dikit ya. Jalan. Setiap hari selama 1 minggu saya telat. Kuliah saya telat, jujur saya telat. Kembali saya ingatkan lagi, saya ke Jakarta bukan ingin mencari uang. Saya ke Jakarta bukan cari duit. Saya ke Jakarta adalah pengen kuliah. Ada amanah dari orang tua, saya selesaikan kuliah. Setelah itu saya merenung, langsung saya ngadap ke bapak manajer tersebut, Pak Tito namanya. Halo Pak Tito, mohon maaf Pak Tito. Jadi setelah itu saya benar-benar saya minta waktunya untuk saya sharing. Jadi saya berhenti selesai kuliah. Setelah itu diterima, saya berhenti resign, saya kuliah. Situ saya bingung, kuliah saya nggak ada kerjaan kan, bingung. Pagi kosong, kan kuliahnya sore. Kalau kuliah karyawan mas sore ya. Saya itu di kelas itu ada teman saya kerja di wali kota Jakarta Timur, namanya Bang Yasin. Di situ saya minta tolong sama dia karena saya tahu kan kerja di wali kota mungkin kan banyak referensi, link lah mungkin masuk kemana. Saya tanya, Bang, Anda mau di Jakarta mau jadi guru Bang, gimana Bang? Intinya Jakarta mau jadi guru gampang banget. Apa Bang? Datangin suku dinas pendidikan. Udah datang suku dinas pendidikan. Besoknya saya datangin, ternyata saya di sana ditolak gara-gara lamaran saya, ijazah saya SMA. Di sana guru minimal harus S1. Bingung lagi saya harus ngapain di Jakarta. Setelah itu saya pulang. Dari wali kota saya pulang menuju ke rumah, mau ke tempat saya tinggal. Saya di hati saya tuh udah ngedumel sendiri, udah gondok saya, udah ngomong-ngomong nggak jelas. Maaf. Jadi kalau seperti ini di Jakarta, saya nggak jelas, kerjaan nggak ada, kuliah saya putus, kuliah nggak tahu selesai atau enggak ini kan. Saya pulang ke Jambi, benar saya pulang ke Jambi. Selama jalanan saya ngomong seperti itu. Tak lama kemudian ada gede pelangnya, kantor notaris Ahmad Solid. Langsung saya berhenti. Saya ingat pernah ada orang yang mengatakan bahwasanya kamu kalau sarjana hukum, kuliah di hukum, kamu harusnya kerjanya di kantor pengacara, advokat, lawyer, notaris itu. Ya udah, itu kebetulan kantor notaris yang saya lihat. Saya berhenti, saya mau masuk, ragu karena depan kantor notaris itu ada mobil Fortuner, mobil Pak notarisnya. Saya takut awalnya, kenapa? Karena saya takut diomongin apa lagi saya ntar kalau masuk dalam, karena ijazah saya SMA begitu kan. Setelah itu bismillah, saya punya Allah, saya nggak takut. Toh pun seumpama kalau saya dimarah-marahin, dicaci maki, saya keluar ruangan, mereka udah lupa sama saya karena kita nggak ada yang kenal begitu kan. Prinsip saya begitu, bodo amat begitu bahasanya kan. Langsung saya masuk di resepsionis saya minta ketemu sama resepsionisnya, namanya Mbak Yana. Halo Mbak Yana, saya datang ke Mbak Yana. Mbak, mohon maaf Mbak, permisi, saya mau belajar Mbak. Mau belajar, banyak bingung, mau belajar maksudnya gimana? Ya saya mau belajar Mbak, saya mau belajar tentang dunia pertanahan, tentang dunia kenotarisan. Oh, banyak baru ingat, dikiranya magang gitu kan, anak magang. Mohon maaf Mas, untuk sekarang sepertinya belum ada karena Bapak notarisnya belum ada ngasih info kita untuk penerimaan lowongan rekrutmen begitu. Oh begitu Mbak, iya ya sudah Mbak, kalau begitu saya izin pamit, terima kasih Masnya. Saya pulang, di pintu saya mau buka pintu, mbaknya tiba-tiba nelpon Bapak notaris. Halo Pak, ada Pak Maulana mau ketemu. Oh ya suruh masuk. Mas bentar Mas, disuruh masuk sama Bapak. Beneran Pak? Iya saya masuk ke ruangan tunggu, ada sekitar 5 menit sampai 7 menit saya nunggu di ruangan. Setelah itu bapaknya keluar, Pak notaris keluar, saya sapa, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya silakan duduk, terima kasih Pak. Saya mau belajar Pak, mau belajar. Bingung lagi Pak dosennya, mau belajar. Iya saya mau belajar Pak, saya mau belajar sama Bapak tentang dunia pertanahan, tentang dunia kenotarisan. Kamu asli mana? Saya asli Jambi Pak. Ya kamu tamatan apa? Saya tamatan SMA Pak. Di mana? Di Ponorogo. Apa itu? Pesantren. Oh Gontor. Iya Pak, Gontor. Langsung Bapak notarisnya bilang gini, kamu tapi di sini kecil.
awalnya saya tidak mengerti kecil di sini yang disebut oleh notaris itu disebut apa. Langsung saya spontan saya ngomong seperti ini, mohon maaf Pak, Bapak menerima saya untuk saya bisa bergabung sama Bapak, saya bisa belajar tentang dunia pertanahan, tentang dunia kontrak sama Bapak, saya bersyukur Pak. Langsung ketika itu Bapak notarisnya ya udah. Nah, dia lihat kalender, di sebelahnya ada kalender sebelah kanannya. Dia udah besok tanggal 1 Oktober kamu masuk. Dan ketika itu tanggal 19 September. Alhamdulillah, benar Pak. Iya Pak, terima kasih. Saya cium tangannya kan. Mohon maaf Pak, izin tanpa mengurangi rasa hormat, kalau bisa lebih cepat lebih baik Pak. Oh ya kenapa? Menjelang 1 Oktober kan lumayan waktunya. Sekarang tanggal 19 September, lumayan waktunya agak ada seminggu lebihan gitu kan. Kalau Bapak berkenan, saya udah bisa bergabung. Oh ya udah besok hari Kamis tanggal 20 September kamu masuk. Alhamdulillah, sekarang ikut saya ke atas. Dikenalkan semua staf-stafnya. Ya, ada situnya namanya Pak Teguh, senior saya Pak Teguh, Pak Zaki, Pak Dayat. Yang laki-lakinya 3 sama saya 4, perempuannya bagian tukang ketik. Ada Mbak Ika, Mbak Rara, dulunya ada Mbak Yani, sekarang Mbak Yani keluar diganti Mbak Fani. Dan sekarang Mbak resepsionis di bawah yaitu Mbak Yana. Jadi stafnya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 8. Sebelumnya ada yang magang namanya Pak Yuda. Halo Pak Yuda. Pak Yuda ini sekarang beliau diambil S2-nya di kenotariatan di Universitas Jayabaya. Mungkin kemarin magang, mudah-mudahan sekarang beliau selesai skripsinya, amin. Jadi begitu teman-teman, saya di cerita begini bukannya berarti saya bangga, gimana ya? Jadi semuanya itu butuh proses, sukses itu butuh proses. Masih jauh perjalanan kita semua, masih jauh. Saya, teman-teman semuanya masih jauh, perjalanan kita masih panjang teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada informasi lowongan, apalagi teman-teman semua lulusan SMA, fresh grade, ya fresh grade, jangan harap ingin kerja enak nih. Kalau nggak ada orang dalam yang masukin kerjaan kita ya, tanda kutip tuh ya. Jadi tamatan SMA, lulusan SMA itu pahit-pahitnya jadi sales, pahit-pahitnya jadi marketing di Jakarta. Jadi jangan harap teman-teman semua yang ijazah SMA atau BSMK pokoknya sederajat lah, ingin kerjanya enak di kantoran. Jangan. Seumuran seperti kita, jangan harap kita kipas-kipas duduk santai di AC, enggak. Bahkan seharusnya masa-masa seperti kita itu harus kita berjuang ya. Kita harus benar-benar merasain pahitnya mencari uang, mencari rezeki, mencari ilmu segala macam, perjuangan. Nanti kalau umur 50 tahun, 60 tahun ya, itu baru kalian silahkan mau nikmatin hasil kalian sekarang, mau kipas-kipas begitu dengan uang banyak semua boleh. Tapi kalau sekarang ya teman-teman, toh harus kita nikmati lah pahitnya hidup begitu kan. Yang tadi dari saya kerja pertama dan sampai sekarang saya seperti ini ya, benar-benar semuanya itu ya saya nggak nyangka juga, di luar dugaan saya, di luar pikiran saya pertamanya kerja di notaris ini, dapat kerja di notaris. Awalnya saya nggak ada niat saya dari dulu saya pengen notaris, nggak ada ya, karena awal tadi saya iseng saya masukin, ternyata bapak yang terima. Saya kasih tahu gaji pertama saya di notaris berapa, 700.000. Gaji bulan kedua naik 1 juta, 1 juta, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5 naik. Dan alhamdulillah sekarang bisa untuk mencukupi ya, karena yang di atas yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala udah mengatur porsi rezeki kita masing-masing kalau kita berusaha gitu ya. Jadi saya harap video yang ini saya bikin, saya bukan nggak ada masuk apa-apa teman-teman, saya minta maaf, ini saya memberi sharing, saya ingin mengasih gambaran hidup saya begini. Jadi intinya ibu kota lebih keras daripada ibu tiri. Jadi apapun pekerjaan kita nanti, khususnya teman-teman yang fresh grade ini ya, yang SMA sederajat dan SMK atau segala macam lah, udah ada apapun pekerjaannya dilakuin aja, apapun pekerjaannya dijalanin aja. Yang penting atuh nyaman, kenyamanan itu mencari. Walaupun gajinya besar tapi kita nyaman itu sama aja. Gaji standar, gaji cukup pas-pasan tapi kita nyaman, itu dipertahankan ya. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nah itu sampai sekarang alhamdulillah dari tahun 2018 sampai 2020 saya tetap masih di notaris. Karena apa? Saya paksain jadi saya tetap stay di sini. Karena apa? Saya masih kuliah. Kalau saya keluar kerja tempat lain, namanya sekarang zaman
susah, mencari kerjaan sulit kalau nggak outsourcing, dimanapun PT segala macam, kalau nggak orang-orang. Zaman dulu, zaman sidol betang, sidol anak sekolahan, sidol betang, dulu kerja aja sulit mencari kerjaan, ya kan? Dulu mencari lamaran nggak ada yang keterima, tapi di luar, di Pulau Jawa orang tuanya nggak terima, masuk kerjaan dibawa sama siapa? Sarah yang masukin kerjaan. Berarti karena tahu yang masukin dia tuh Sarah, karena Sarah kenal sama orang atasannya, begitu kan? Jadi tahun zaman sidul tahun 1990-an, 1994 apa semua 19 ke atas lah, itu zaman dulu seperti itu, apalagi zaman sekarang gitu ya. Kalau nggak mau ya jadi pengusaha, buka bisnis apa segala macam, kan banyak teman-teman yang bisnis online itu. Sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf, jangan disimpan dalam hati. Ambil jambu pakai galah, maafin saya yang banyak salah. Mati lampu nyalain lilin, maafin saya yang nyebelin ya. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.